Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Channel ini dibuat untuk mendengarkan inspirasi dari para pendidik maupun pengambil kebijakan agar Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Bersama kita hari ini hadir seorang pengambil kebijakan di daerah Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Beliau adalah pria kelahiran Ciamis, tanggal 5 Maret tahun 1974. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun beliau yang ke-51. Selamat ulang tahun Pak Kadis. Nah, terima kasih ya Turnuhun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa Anda subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar pemirsa dapat terus memperoleh video yang lain dari Kang Prano Official sehingga kita tetap dapat bersilaturahmi bersama dalam frekuensi yang sama, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Sebelumnya saya bacakan dulu CV singkat beliau. Beliau adalah seorang guru pada zamannya, ya. Nah, beliau lulusan D2 dari Universitas Pendidikan Bandung dan beliau memperoleh gelar sarjana Administrasi Pendidikan di UPI pada tahun 2004. S2 juga di bidang yang sama dari Administrasi Pendidikan UPI tahun 2008 dan beliau sekarang memperoleh gelar doktor bidang Administrasi Pendidikan juga dari UPI dari tahun 2020. Jadi kita sekarang berhadapan dengan seorang guru hebat yang sekarang menjadi pimpinan di Kabupaten Purwakarta sebagai kepala dinas. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat ya. Sehat, Senang sekali alhamdulillah. nih berjumpa dengan Pak Kadis dalam channel Saya, Kang atau official ini. saya lebih senang karena ketemu sama orang yang saya kagumi dulu Masya ketika Allah. saya ketemu sama Akang dengan Alhamdulillah. gagasan yang luar biasa ketika jadi dirjen. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis pada zamannya. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video berikut ini tentang kiprah beliau dalam tema hari ini. Kita akan membahas mengenai apa namanya program makan bergizi gratis di Kabupaten Purwakarta. Kita lihat dulu video berikut ini. Pak Kadis, Pak Kadis ini orang yang hebat, orang yang sangat keren. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang sudah mendapat Satya Lencana 10 tahun dan 20 tahun ya Pak ya. Ya, Dan udah Pak lama. Kadis ini Pak Kadis ini seorang yang hebat karena juga pernah mendapatkan award Kepala Dinas
visioner tahun 2024 dan juga sekarang di tahun 2025 baru-baru ini juga mendapatkan award Kepala Dinas Inovatif tahun 2025. Pak Kadis, boleh saya bertanya ini? Saya mendengar bahwa di Kabupaten Purwakarta itu sejak tahun 2015 siswa sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta sudah membawa makanan dan minuman ke sekolah. Ya, betul. Ya, mengapa itu terjadi, Pak? Ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta Hmm. melalui Perbup 69 tahun 2015 ketika dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi waktu itu. Masya Allah, zaman Pak Gub, yang sekarang beliau jadi gubernur ya? Sekarang menjadi gubernur dan alhamdulillah mewariskan kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang saya pikir ini sangat revolusioner gitu. Salah Betul, satu betul. kebijakan beliau. Jadi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita Ya, ketika melihat bahwa anak-anak hari ini itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan ketika berada di sekolah itu makanan-makanan dan minuman yang tidak sehat. ya, Makanan yang berperasa, ya, yang berwarna, begitu, yang ya. ditemuin di lingkungan sekolah dan sepanjang Baik, ia berangkat dan pergi ke sekolah. ya. Nah, dari situ kita menganggap bahwa ini ancaman besar buat generasi kita ke depan. Karena Hmm. kita yakin bahwa dari makanan dan minuman lah itu akan menjadi akumulasi. Bayangkan kalau mulai dari PAUD mereka mengkonsumsi hal seperti itu, Hmm. SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah. Hmm. Nah, maka kita waktu itu dari PAUD sampai SMA karena waktu itu masih dalam kewenangan kita, itu Hmm. kita terapkan kebijakan ini dengan harapan anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang sehat ke depannya. Gitu. Karena Bahkan dapat, ya, karena ya mendapatkan kita konsumsi ya, asupan yang bagus dari rumah ya. asupan yang bagus dan Betul, itu prinsip karena buat apa otaknya pinter, cerdas tapi hmm. badannya tidak sehat gitu. Betul, Nah, betul. maka kita terapin kebijakan walaupun waktu itu mendapatkan penentangan luar biasa. Hmm. 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 Karena Ya. apa? Karena kantin di sekolah itu juga kita tiadakan. Jadi tidak laku. Tidak diadakan, tidak boleh Oh, ada tidak kantin di diadakan. sekolah. Nah, Tidak bagaimana boleh ada dengan kantin karena anak-anak harus hmm. bawa bekal makanan dari rumah yang Hmm. dimasak oleh ibunya, Ya. terpaut kasih sayang ibu dan anaknya dibuatkan makanan, membawa membawa misting, Hmm. kemudian membawa tumbler kempis ke sekolah dan itu harus Hmm. diisi air putih. Hmm. Hmm. Tidak boleh air berwarna ya, yang Tidak mengandung boleh, itu harus air racun-racun itu putih. ya. Ya. Iya, harus air putih. Ya, dan itu kebijakan itu sudah berlangsung selama hampir 10 tahun ya. 10 tahun berarti, ya, Sejak 10 tahun. 2015 ya. Itu 2015. dengan dikeluarkannya peraturan bupati pada Nomor zaman 69. Pak Deddy Mulyadi Mulyadi. yang Iya, sekarang menjadi gubernur. Mudah-mudahan ini benar. membawa kebaikan untuk juga di tingkat provinsi ini. Insya Allah. Pak, Amin. apa dampak dari membawa makanan dari rumah terhadap kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi siswa? Saya yakin bahwa makanan yang diolah di rumah itu lebih sehat. Ya. Karena yang mengolah ibunya, bukan hanya bahan makanannya yang juga terkontrol, terkendali oleh orang tuanya, Hmm. karena beliau yang memasak, Hmm. mereka yang memasak, tapi di situ ada ikatan emosional, ikatan batin, ikatan cinta, dan itu Hmm. sangat penting bagi kita. Betul, Gitu. betul, betul. Sehingga eh, ini kita yakini apabila anak-anak berangkat ke sekolah makan Hmm. makanan itu kemudian makan bersama di sekolah, bukan hanya asupannya yang sehat yang bergizi, Hmm. minumannya yang sehat, tapi dia mempunyai eh, kohesi sosial dengan teman-temannya karena ada makan bersama di sekolah. Hmm. Ini kuncinya Gitu. adalah makan bersama pada saat yang bersama ya. Ya Pada kan? saat Pada bersama itu saat sekitar pada jam 10-an ya, pada saat tertentu yaitu jam 10-an mereka makan bersama, istirahat, bisa juga makan bersama, bertukar makanan, bisa boleh juga ya. bertukar makanan. Nah, itu menimbulkan kohesian sosial ya Ya, yang betul. banyak sekarang dikeluhkan oleh banyak orang terjadi
apa namanya perbedaan sosial yang mengakibatkan mereka kurang rukun di dalam sekolah. Keren Itulah sekali. pendidikan karakter. Jadi bukan bukan hanya makanan, tetapi di situ juga mengandung pendidikan-pendidikan karakter yang memang menjadi ciri dari bangsa kita ya. Betul. Khususnya orang Sunda orang di Purwakarta ya, orang Sunda di Purwakarta. Ya. Baik, keren sekali Pak. Pak, Masih berlangsung sampai hari ini. Masih terus bagaimana? berlangsung sampai hari Masih ini. terus berlangsung. Masih terus Alhamdulillah. berlangsung. Alhamdulillah. Ya, Jadi kalau akan suatu saat ke Purwakarta ada anak lagi pada makan, ngering di sekolah itu udah wajar, udah ya. terbiasa. Ngariung itu mengakibatkan adanya keguyuban ya. Guyuban, guyub. Ya, guyub. Itu sudah Dan jarang akan tahu didengar. temennya makan apa, pakai asin atau pakai telur atau pakai ikan ayam tahu. Dan bisa saling memberi, saling tukar makanan. Masya Allah, itu sebenarnya ciri dari bangsa ini, ya, Ya, ciri dari ya, bangsa betul. Indonesia itu, ya, kebersamaan, ya. Baik, Pak Kadis, Anda ini termasuk Kepala Dinas Visioner tahun 2024. Bisa 2024. ceritakan tentang pencapaian Anda waktu itu? Ya, kita di Purwakarta itu mungkin dianggap banyak kebijakan-kebijakan yang kok ini sekolah kayak nggak ngurusin pendidikan gitu. Hmm. Saya banyak melakukan hal-hal yang eh, orang menganggapnya saya itu, wah, Pak Purwanto mah katanya ini kepala dinas pendidikan, tapi kayak kepala dinas pertanian katanya gitu ya, gitu. Karena saya di Purwakarta Hmm. itu mempunyai Hmm. visi dan mempunyai core value dalam mengembangkan sistem pendidikan di Purwakarta Hmm. melalui upaya kita untuk menumbuhkan tiga kesadaran. Yang pertama Hmm. kesadaran sosial, kesadaran spiritual, dan kesadaran lingkungan. Dan ini Hmm. yang menjadi problem utama masyarakat kita hari ini sebenarnya kalau menurut Ya, saya. ya, ya. Dan itu yang kita bangkitkan di sekolah-sekolah, kita terjemahkan ini menjadi Hmm. sebuah kebijakan namanya tatanen di balai atikan. Apa, Pak? Apa? Tatanen di balai atikan. Tatanen di Balai Atikan. Ini Ya, boleh itu kalau diterjemahkan. makna harfiahnya itu ya bertani di lembaga sekolah, di lembaga pendidikan. Tapi Ya, itu kan sebenarnya falsafahnya Ki Hajar Dewantara. betul, betul. Tatanen di Balai Atikan. Ya, Tatanen itu bertani, bercocok tanam. bertani Di di Balai itu lembaga tempat. pendidikan. Sedang Atikan itu Ya, adalah sekolah, pendidikan. sekolah Keren pendidikan. sekali. Itu makanya Dan itu Anda, falsafahnya Ki Hajar Dewantara. betul, betul. Hmm. Itu makanya Anda mendapatkan award sebagai Kepala Dinas Ya, Visioner. Bukan hanya ya, pendidikan, tetapi juga melihat dari tiga aspek tadi ya. tiga Ya. aspek. Iya. Baik. Anda juga termasuk Kepala Dinas Inovatif 2025. Oh, ini baru banget nih. Ya, Bisa ceritakan apa lagi nih? Inovasi apa lagi? Tadi sebenarnya sudah inovasi. Nah, sekarang inovasi apa nih Pak yang Anda kerjakan? dari Hmm. situ ternyata eh, kita dulu kita menginginkan bahwa tiga core value ini tumbuh dalam sebuah ekosistem pendidikan. Dan di Betul, Purwakarta semuanya udah berjalan, udah menjadi kurikulum, betul. guru-gurunya udah dilatih, udah Hmm. diterapkan di semua sekolah Hmm. gitu. Dan Ya. ini kemudian transformasi sistem pendidikan kita dalam pendidikan karakter ini Hmm. ternyata berkaitan erat dengan transformasi sistem pangan. Hmm. Hmm. Karena kemudian dari sekolah-sekolah kita itu banyak muncul aneka ragam olahan pasca panen yang kita tanam di sekolah Oh, itu banyak menjadi ya. minuman, banyak menjadi makanan, banyak ada yang jadi kria gitu. Dan Hmm. Hmm. ini yang kemudian tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dulu kita Hmm. memikirkan akan melaksanakan transformasi pendidikan saja, Betul, tapi betul. ternyata berkelindan dengan transformasi sistem pangan. Kita Itu tumbuh akibat dari pangan lokal. ya, ya. Ya, Akibat apa kita yang dilakukan kemudian di sekolah muncul, ya. ya di sekolah. Hmm. Anak-anak kita muncul kembali pangan lokalnya pada bisa, Hmm. kemudian pangan akuatiknya Hmm. pada banyak yang punya kolam dan diolah menjadi makanan. Hmm. Kemudian yang terakhir dalam transformasi sistem pangan itu kita mempunyai sebuah eh, community support agriculture. Hmm. 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 Jadi kita Apa itu? mempunyai hub kan. Hmm. Hmm. Kita Hmm. dari Hmm. program ini mempunyai hub produk-produk dari sekolah Hmm. yang kita Itu sebut hasil sebagai karya Mandala anak-anak Karsa. ya. Ya, karya anak-anak dari sekolah kita kurasi,
kita Hmm. kurasi dan kemudian kita tampung dalam sebuah hub namanya Mandala Karsa. Dan itu udah didatangi oleh Rijal Academy, kemarin dari Filipina juga datang, Hmm. dari udah banyak dikunjungi oleh orang. Ya, Dan silakan. di situ ini sekolah-sekolah ini kemudian mempunyai karya sebagai hasil sebuah transformasi ekosistem sekolah. Hmm. Yang terakhir adalah transformasi sistem kesehatan. Karena di Hmm. Purwakarta itu anak-anak sudah bisa membuat minuman sehat yang ia buat dari kebun sekolahnya. Ada Hmm. bunga telang, ada Hmm. rosella, ada buah Hmm. bernuk jadi fermentasi, Hmm. ada kombucha, ada Hmm. kefir dan lain sebagainya. Hmm. Buah berenuk itu udah buah makanan yang sangat langka itu. Dan itu bisa dijadikan makanan di sini, Masya Allah. minuman, Itulah jadi minuman. ya, itu Pak Bapak yang Pak Dr. Purwanto ini yang menggerakkan sehingga Anda dipandang sebagai orang yang tepat untuk mendapatkan award sebagai Kepala Dinas Inovatif 2025. Barakallah Pak, keren Pak. Amin. Ini eh, berikutnya nih Pak, ini yang lagi gayeng nih. Orang Jawa bilang gayeng. Lagi apa Nah, namanya? Lagi banyak dibicarakan orang mengenai ya, program makanan bergizi gratis. Bagaimana Pak ya. pelaksanaan di Purwakarta? Ya di Purwakarta kita kan sesungguhnya kalau program itu menjadi kewenangan dari Badan Gizi Nasional ya. Ya, Badan Gizi Nasional dan kita di kabupaten kota itu khususnya kita di Purwakarta hanya menjadikan sasaran. hmm, Kita hanya menyiapkan anak-anak sekolah hmm, dan mereka menjadi sasaran yang menerima. Jadi kita hmm, tidak terlibat secara aktif dalam program ini, hmm, gitu. Menyiapkan ini tidak. Tapi kita ya, memfasilitasi, membantu, supporting, hmm, hmm, gitu. Dan di ya, Purwakarta ini sudah ada 2 dapur hmm, dengan sasaran masing-masing 3.000. hmm. Jadi sekarang baru 6.000 ya, Baru 6.000 baru enam dan ribu baru ya, 6.000 ya, siswa hmm. dari total 159 ribuan. Oh, baru 6.000 ya, ya. Baru 6.000. Itu apa namanya sebuah angka yang cukup signifikan untuk memulai kan Ya, ya untuk memulai sebenarnya masih program. jauh. Nah ya tapi cukup signifikan Masih lah. jauh dari target kalau semua Betul, sasaran yang harus kita betul, kasih. betul, Ya, ya, atau 4%. Pak, ada kendala nggak Pak? dari sisi pendistribusian, dari sisi eh, menu makanan nggak ada kendala Hmm, sepertinya. ya. Kalau yang kita rasakan untuk siswa ya, saya Hmm. nggak berbicara apakah di dapurnya ada kendala atau tidak karena itu bukan wilayah kita. Tapi pada pada tahapan bahwa anak-anak menerima itu nggak ada kendala karena kita sudah siapkan Hmm, dan jamnya juga sudah hmm, hmm. ditetapkan Ya, jam 12 siang. ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan Hmm. menunya ya menu yang sudah terkurasi kan oleh ahli gizi gitu. Jadi Ya. nggak ada masalah untuk di Purwakarta, Hmm. Tidak nggak ada tidak keras masalah. ayamnya gitu? Sepengetahuan saya tidak. Tidak. Bahkan anak-anak ada yang pengen nambah itu biasanya. Oh, Tapi kan jatahnya cuma satu-satu. ya itu Karena saya artinya turun langsung mengontrol, ya, melihat ya. kondisinya seperti Itu apa. artinya makanannya cukup enak ya untuk Dalam anak-anak ya. pandangan anak-anak enak, karena saya belum belum ini Ya nggak untuk ikut anak-anak ya. merasakan. Iya. Makanannya Iya. habis Hmm. dan setiap saya tanya enak nggak, enak Pak gitu. Nah, alhamdulillah. Surveinya kayak gitu aja kita sih. Karena tadi cerita ada yang pengen nambah itu artinya enak itu kan. Enak. Iya. Ada cerita apa penolakan apa kendala dari apa? Dari masyarakat khususnya orang tua? Masyarakat sepertinya senang-senang aja ya. Hmm. Hmm. Senang-senang aja menerima itu dan anak juga kelihatan senang walaupun mereka juga bawa dari rumah ya. Kan Oh, bakal dari rumah itu dia makan jam 10. oh, jadi makanan yang sudah diprogramkan sejak tahun 2015 masih tetap dibawa oleh Tetap anak. berjalan, tetap berjalan, tetap berjalan dan itu dibawa dari rumah, tetap berjalan dan siang Hmm. mereka makan lagi. Nah, jadi jadi sebenarnya MBG itu makanan bergizi gratis sebenarnya bukan barang baru di Purwakarta ya. Bukan barang baru karena kita sudah
membuat kebijakan itu anak Ya. makan dan Hmm. kita pandang itu Hmm. bergizi gitu ya. 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 Walaupun masih perlu sempurnakan karena Ya. kita tidak mempunyai ahli gizi seperti di MBG gitu. Ya. Ya. Secara prinsipnya yaitu kebersamaan makan Kebersamaan. bersama itu sesuatu yang lebih bermakna daripada sebenarnya program gratisnya, kan? Ya. Ya, Cuma sekarang dengan MBK ini ada makanan gratis, tetapi inti saripatinya adalah kebersamaan makan di kebersamaan. sekolah itu yang menjadi apa namanya perubahan karakter yang cukup Ya, mendalam ya Pak ya, yang cukup betul. diperhatikan di Dan sekolah. menghindari anak kalau dia lapar makan makanan yang kurang sehat. Karena Betul, perutnya sudah terisi, minumannya betul. sudah Ya, terisi. Jadi ya, menghindari makan makanan yang, kalau menurut saya ancaman kita terbesar itu yaitu sih ya. makanan ya. Kalau Mecin itu dulu ya. zaman akang Hmm, kecil mungkin hmm. itu tidak semudah sekarang mendapatkan makanan yang ini. Sekarang di mana-mana sampai puncak gunung sampai ke ini juga udah bisa ditemukan makan makanan yang berperasa berpewarna itu. Betul, betul, betul. Ada Pak pengaruhnya terhadap penjual makanan di sekolah? Kan biasanya di depan sekolah tuh Ya, kalau waktu kecil. ya Ada. justru itu dulu yang merasa keberatan itu justru para pedagang sekolah itu dulu, Ah, pada hmm, pedagang di sekolah. hmm, Tapi kan kita harus juga bisa melakukan upaya ini karena betul. kita tidak juga bisa mengikuti keinginan semua orang. Kalau kita ingin mengejar sebuah tujuan yang mulia, kita Betul. tidak bisa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut melakukan hal-hal yang dalam pandangan kita itu bisa merugikan anak-anak. Masih ada yang jualan juga. Ada Menurut, di pinggir jalan. Di dalam sekolah udah nggak ada. oke, oke. Tapi anak-anak masih diperbolehkan ya untuk belanja di sana ya. Sebenarnya kita edukasi agar tidak makan makanan yang tidak kita Mengandung anjurkan, resiko. Ya, mengandung resiko. Itu betul. melalui edukasi saja, karena kita juga tidak bisa melarang gitu. Tapi melalui upaya penyadaran kita terhadap mereka agar Baik. bahwa ini adalah itu kan pelajaran IPA sebenarnya, Betul, pelajaran betul, biologi sebenarnya. betul. Pak Kadis, ada himbauan Anda untuk teman sejawat Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia atau kepada para kepala sekolah, guru maupun anak-anak? Ya, saya sampaikan bahwa sekolah ini adalah lembaga pendidikan ini adalah menjadi benteng pertahanan terakhir Betul, untuk merubah wajah peradaban sebuah bangsa. betul. Kita berharap terhadap masyarakat menyadari dengan sendirinya itu susah. Harapannya itu sekolah itu adalah tumpuan harapan masa depan. Maka para kepala satuan pendidikan, para guru, Hmm, para pengambil kebijakan pendidikan hmm, mesti betul-betul mempunyai visi yang jelas tentang masa depan, hmm, tentang upaya kita mewujudkan generasi emas, tentang hmm, tata kelola. hmm, Guru-guru yang menjadi layanan terdepan juga harus menyadari betul bahwa di tangan Anda hmm, pendidikan ini bisa maju. hmm, Maka Anda harus banyak belajar, harus hmm. banyak melakukan kontemplasi, harus banyak melakukan penyelaman terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah Anda, di kelas-kelas Anda. Baik, baik. Keren nih Pak Kadis. Jadi di sekolah ini tumpuan harapan banyak orang untuk mendidik anak-anak kita, termasuk mulai dari apa namanya pencegahan makanan-makanan yang asupan-asupan yang kurang baik, ya, dan di dalamnya juga kebersamaan makanan membawa makanan dari rumah maupun program makanan gizi gratis ini menjadi sebuah wahana untuk pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Betul. Terima kasih Pak Hadis, pemirsa. Siap. Demikianlah diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Dr. Haji Purwanto, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dengan segudang inovasi dan prestasi beliau di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mudah-mudahan karir beliau terus menanjak, meroket Amin. untuk dapat lebih menjadi orang yang bisa membuat kebijakan bagi banyak orang yang lebih bermakna lagi. Semoga cerita beliau ini memberikan inspirasi kepada kita semua, yaitu para pengambil kebijakan, baik di pemerintah maupun pemerintah daerah,
para guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Program pemerintah tidak akan mungkin tercapai apabila tidak ada dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para kepala dinas, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Pak Purwanto, saya patut berterima kasih sekali pada Anda yang telah berkenan hadir dalam acara Kang Pranata Official ini. Semoga cerita Pak Purwanto ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada pengambil kebijakan, agar guru kita Amin. hebat, Indonesia menjadi kuat. Kami akan kembali lagi dalam acara Kang Pranata Official dengan informasi, inspirasi, dan aspirasi yang berbeda yang akan menghadirkan berbagai narasumber. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan tekan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kadis. Sama-sama Kang, hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Ya, keren ya.